Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ini saya akan sajikan catatan sejarah bagaimana ulama itu sangat menjaga nasab, tidak sembarangan, dan apabila ada penyimpangan di dalam nasab maka langsung cepat terdeteksi dan langsung ditolak. Jadi nasab itu kalau pembatalan seperti Kiai Haji Madudin ini mungkin satu-satunya gitu di dunia ini ya. Jadi nasabnya orang yang sudah hampir ribuan tahun bahkan ya baru batal sekarang begitu. Sudah 500 tahun, 600 tahun baru batal hari ini oleh Kiai Haji Madudin. Bahkan misalnya merujuk kepada yang paling tua, Sukri Morod atau Syekh Mukbil atau siapa lagi itu, Syarif Audah, itu juga baru abad ini. Sudah ratusan tahun berabad-abad sebelumnya dan itu tidak pernah terjadi dalam nasab. Artinya ulama kok ceroboh sekali gitu, dibiarkan sampai 500 tahun baru terungkap batalnya. Itu nggak masuk akal begitu ya. Nah, di sini saya bacakan dalam kitab Al-Ifadah. Jadi tentang dalil-dalil bagaimana nasab itu bisa sah atau tertolak dari kacamata sukhrah wal istifadah. Wa fi ma yali mithalani alal jarhi al-qadihi al-mufassari fin nasab. Ini kan mengadopsi teori hadis. Jadi ada kalanya jaroh itu al-qadi al-mufassar itu yang diterima. Artinya ibtol nasab ya, yang diterima. Di sini ada dua contoh. Bagaimana seorang ulama nasab yang membatalkan nasab dan pembatalannya itu qadihun mufassarun sehingga dianggap atau muktabar. Kalau punya Kiai Haji Madudin kan sudah saya bahas sebelumnya ya. Al-mithalul awal yang pertama lil hafid an-nakid an-nasabah. Seorang hafid an-nakid itu yang juga meneliti ya. Atau mengkoreksi lah bahasanya. An-nasabah yang juga seorang ulama nasab. Jangan-jangan ditolak juga ini oleh Gus Jazuli ini. Bahwa bukan ulama nasab gitu ya. Siapa itu? Syamsuddin ya. Karena kembali kepada Al-Hafidh. Atau Syamsuddin. Wahuwa Syamsuddin. Ya. Dia adalah Syamsuddin ya. Adz-Dzahabi. Nah, ini kitab terkenal sekali ya. Banyak sekali kitabnya ulama ini ya. Yang paling terkenal itu Syiar Alamin Nubala kalau tidak salah. Alladzi abtalah. Di mana Adz-Dzahabi ini membatalkan. Perhatikan tahun lahirnya ya. Atau tahun wafatnya 748. Jadi wafat di tahun 748. Alladzi abtalah di mana beliau membatalkan dakwa intisabi al-allamah. Klaim bernasabnya seorang allamah. Jadi yang ditolak juga bukan orang sembarangan ya. Seorang allamah. Siapa itu? Ibni Dahiyah, orang yang bernama Ibnu Dahiyah Al-Andalus yang berasal dari Andalusia ya. Yang wafatnya tahun 633. Perhatikan. Az-Zahabi itu kan wafat tahun 748. Itu kan wafatnya. Sementara menolaknya kan bukan pas wafat toh, mesti sebelum itu. Taruhlah grade 10 tahun mundur lah. Berarti tahun 737 atau 730 lah ya. Itu sudah membatalkan nasabnya orang yang lahir 633. Berarti ya maksimal 100 tahun ya. Sudah terdeteksi itu ya. Artinya terdeteksi itu apa? Sudah langsung fast respon ya. Langsung dibatalkan nasabnya kalau memang bermasalah ya. Terus klaimnya Ibnu Dahiyah ini kepada siapa? Ilas sahabi, kepada sahabat, bukan kepada Rasulullah ya, radhiyallahu anhu. Siapa itu? Dahiyah, yaitu Dahiyah bin Khalifah, putra dari Khalifah Al-Kalabi ya. Perhatikan ya, yang bermarga atau yang dikenal dengan Al-Kalabi radhiyallahu anhu. Wa fassarahu bil asbabi at-taliyah. Kemudian Az-Zahabi itu mentafsir atau memperkokoh atau menjelaskan secara rinci bagaimana dia itu membatalkan nasabnya Ibnu Dahiyah tadi yang mengklaim bernasab kepada Dahiyah bin Khalifah. Hanya bernasab kepada sahabat ya. Maksudnya hanya ini kan kalau dibanding Rasul kan masih di bawahnya ya. Bukan masalah sadah bahkan ya, di bawahnya lagi. Sama-sama bukan sadah, tapi ditolak nasabnya kalau yang bermasalah dan itu cepat ya. Apa alasannya? Al-awwal yang pertama, annas sahabi Dahiyah Al-Kalabi. Bahwasanya as-sahabiyah ya, annas sahabiyah Dahiyah Al-Kalabi lam yu'akkid. Bahwasanya yang pertama Dahiyah Al-Kalabi bin Khalifah ya, yang sahabat itu tidak berketurunan. Nah, jadi enggak bicara enggak ada kitab sezaman, enggak kayaknya ya. Tidak berketurunan, udah begitu aja ya. Atsani yang kedua, istihalatu rabti nasabin bidahiyata al-kalabi bi asyrati rijalin id la yasilu ilaihi man kana fi umrihi illa bi sittati asara rajulan. Tidak mungkin antara Ibnu Dahiyah ini dengan sahabat Dahiyah bin Khalifah itu hanya 10 orang. Kalau memang mungkin itu setidaknya ada 16 orang. Itu analisa kedua.
Karena jaraknya, anggap kalau sahabat itu di zaman Nabi ya, berarti abad pertama lah ya. Sementara ini sudah di abad ke-7, berarti anggap sekitar hampir 700 tahun. Ya. 700 tahun atau tidak sampai 700 lah ya, 650 lah. 600, misalnya kita bagi 100 itu 3 orang, berarti sekitar 18 atau mungkin bisa juga turun-turun ke 16 lah kalau bahasanya Az-Zahabi ini ya. Mungkin Ibnu Dahiyah itu sahabatnya dengan Nabi wafatnya itu mungkin di abad kedua, nggak mesti di abad pertama ya. Nah, berarti kata Az-Zahabi mestinya jaraknya itu orang yang seusia Ibnu Dahiyah ini, kalau memang turunannya Dahiyah bin Khalifah sahabat, itu jaraknya setidaknya 16 orang gitu. Ini kok cuman ada 10 begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah al-asmaul barbariyah fi amudi nasabihi. Ada nama-nama suku barbar. Barbaria itu suku barbar di dalam tiang-tiang nasabnya. Artinya nama di antara Ibnu Dahiyah ini kepada Dahiyah Al-Kalabi yang Ibnu Khalifah itu, yang atas itu, ada nama-nama suku barbar. Ya. Atau nama-nama khas di barbar. Jadi dulu, telah ahli nasab itu begitu Pak. Enggak hanya baca kitab nasab, enggak. Ada teori-teori lain. Ada juga misalnya orang abad ke-3 atau abad ke-2 Hijriah sudah menggunakan nisbat kepada ad-din. Misalnya Imaduddin atau Khairuddin. Itu ditolak. Tidak mungkin pada waktu itu sudah ada nama orang yang bersandar kepada ad-din. Karena nama-nama bersandar kepada ad-din itu baru muncul abad ke-5 ke bawahnya. Itu juga ada Pak teorinya. Ya, ini bukan bicara Ki Haji Imaduddin ya. Artinya contoh Ki Haji Imaduddin kalimat terus disambungkan kepada ad-din, itu kalau munculnya abad ke-3, abad ke-4 Hijriah atau abad ke-2, itu pasti palsu begitu ya. Kenapa? Karena setelah diteliti pada waktu itu belum ada orang pakai nama sambungan kata kalimat dari namanya itu menggunakan kata ad-din begitu ya. Asalis yang ketiga ya sudah al-asma al-barbariyah. Terus yang keempat, Anna Ibnu Dahiyah al-Andalus dollat tariq. Bahwasanya Ibnu Dahiyah ini salah jalur ya. Artinya tersesat lah bahasanya ya. Dollat tariq itu dia itu salah jalan gitu ya. Bisa babi i'tiqadihi, dikarenakan keyakinan dia anna kullaman sakana baldatahu al-musammata al-Kalabi, bahwasanya setiap orang yang tinggal atau berasal dari negaranya atau menetap di negaranya yang disebut dengan Al-Kalabi. Jadi Al-Kalabi itu nama daerah, sudah menjadi nama daerah ya, nama negara ya. Fi sahili daniyati al-Andalus, di sekitar Andalusia, kira-kira begitu ya. Fahuwa kalabiyun nasab, maka berarti nasabnya Al-Kalabi. Jadi karena Ibnu Dahiyah ini beranggapan pokoknya orang yang tinggal di Al-Kalabi itu lalu disebut bermarga Al-Kalabi, termasuk dirinya Ibnu Dahiyah Al-Kalabi. Oh, berarti nasabnya kepada Al-Kalabi. Itu kesalahan kata Az-Zahabi. Ada contoh kasus ya. Ada satu daerah disebut Ja'fariyah. Jadi orang-orang di situ disebut Al-Ja'fari. Enggak otomatis keturunannya Imam Ja'far Shadiq, tapi memang tinggalnya, karena orang dinisbatkan namanya itu kadang memang tempatnya. Al-Ghazali kan dari Ghazalah, At-Tabari dari Tabariyah, bukan nasabnya gitu ya. Misalnya ternyata nama itu diambil dari nama orang, nggak mesti bernasab kepada orang itu, tapi justru karena dia tinggalnya di situ. Nah, ini kesalahan Ibnu Dahiyah. Dia mengira setiap orang yang tinggal di daerah Al-Kalabi itu mesti nasabnya bersambung kepada Al-Kalabi. Wa hadhihi syubhatun azimatun, dan ini memang satu kerancuan yang dahsyat ya. Waqa'a fiha khalqun, di mana terjebak di dalamnya khalqun, banyak orang lah ya. Qadiman wa hadisan, dari sejak dulu sampai juga sekarang, begitu ya. Ya, saya memaknai sepemahaman saya begitu. Perhatikan al-khamisu yang kelima, faqdanahu asyuhrata wal istifadata bin nasabi al-Kalabi. Ketidakadaannya Ibnu Dahiyah itu dari telaah syuhra wal istifadah, bahwa dia adalah keturunan dari Dahiyah al-Kalabi, yaitu sahabat tadi ya. Jadi tidak ada yang mengenal, tidak masyhur dan tidak populer bahwa Ibnu Dahiyah al-Kalabi itu adalah keturunan Al-Kalabi. Mungkin ketika dikenalnya sebagai Al-Kalabi ya karena berasal dari daerah Kalab yang di Andalus itu. Kemudian contoh yang kedua ya, al-mithalus tsani ya. Contoh yang kedua, perhatikan. Alal jarhi al-qadi al-mufassar huwa lil hafid an-naqid an-nasabah Ibni Hajar al-Asqalani. Ini jangan-jangan wah bukan nasabah itu, mau ditolak juga ya. Karena mungkin nggak nemu kitab, kan kata Gus Jazuli itu ketika menolak Al-Haythami sebagai ulama nasab karena katanya nggak ada kitab nasabnya. Az-Zahabi apa kitab nasabnya ya? Terus Ibnu Hajar al-Asqalani apa kitab nasabnya? Kalau nggak ada, oh jangan-jangan bukan ulama nasab gitu ya. Tapi ini kan kata ulama nasab, yaitu Ibrahim bin Mansur, Az-Zahabi itu an-nasabah. Kemudian al-Asqalani juga an-nasabah begitu ya. Al-Asqalani ini wafatnya tahun 800 berapa itu? 53. Dia ini atau beliau ini alladzi abtala da'wa intisabi Syekh Abi Bakrin Al-Qomani. Justru ini lebih dekat lagi ya. Yang dibatalkan adalah
klaim nasabnya Abu Bakar Al-Qomani ya, yang wafatnya tahun 833. Ini kan masih ketemu ya, seumuran bahkan ya. Cuman selisihnya wafat sekitar 20 tahun lah. Ini mesti ketemu ya, kemungkinan besar pasti ketemu ya. Ila sahabi Zaid bin Thabit yang mengklaim bernasab ya, Al-Qomani itu mengklaim bernasab kepada Zaid bin Thabit. Masih sahabat, Pak. Bukan nabi. Artinya bukan mengklaim asyraf ya. Kepada sahabat, walaupun tidak boleh kita hanya sahabat ya, saya tadi keliru ya. Maksudnya kepada grade di bawahnya, yaitu kepada sahabat, karena sahabat itu punya makom tersendiri ya. Jadi bagi ulama bernasab kepada sahabat itu sudah keren. Termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kan Al-Bakri ya, bernasabnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, berarti kan Quraisy. Yang wafatnya itu tahun 833 ya. Jadi sekitar 20 tahun sebelum Ibnu Hajar sudah wafat ya. Kemudian wafat sarohu. Kemudian Ibnu Hajar itu mentafsir atau menjelaskan ya, merincikan pembatalan itu. Fa ba'da masaqo al-hafidu, maka setelah al-hafid ini Ibnu Hajar ini menuangkan ya, amudan nasabihi, tiang-tiang nasabnya atau jalur nasabnya Al-Qomani ini, amudan nasabi Al-Qomani al-murakkab, yang dikarang-karang, disusun-susun ya. Jadi bahasa al-murakkab itu dikarang-karang ya, atau disusun-susun, ila Zaid bin Sabit, kepada Zaid bin Sabit Al-Ansori. Disebut Al-Ansori karena termasuk kepada orang-orang yang membantu ketika muhajirin hijrah, namanya Al-Ansor. Berarti dia di Madinah dulu ya. Kemudian dzakara salasata aujuhin ala butlani nasabihi. Imam Ibnu Hajar menyebut 3 jalur atau 3 argumentasi tentang batalnya nasabnya Al-Qomani itu kepada Zaid bin Sabit. Al-awal, yang pertama, anna amudan nasabihi murakkabun la yushakku fihi. Bahwasanya jalur-jalur nasabnya Al-Qomani kepada Zaid bin Sabit ini mesti dikarang-karang, mesti dibuat-buat. La yushakku fihi, tidak ada keraguan bahwa itu memang buatan. Nah, kamu jangan ini ya, jangan bingung memahaminya. Ini kok la yushakku kan tidak diragukan, berarti diyakini. Iya, la yushakku itu mensifati murakkabnya. Jadi sesuatu yang dikarang-karang tanpa meragukan sama sekali. Artinya memang pasti dikarang-karang, begitu ya. Asani, yang kedua, annahu laisa li Zaid bin Thabit ibnun ismuhu Malik. Nah, jadi jalur nasabnya Al-Qomani kepada Zaid bin Thabit ini melalui anaknya Zaid bin Thabit yang bernama Malik. Padahal ya, siapa namanya itu? Zaid bin Thabit tidak punya anak yang bernama Malik. Ya, kemudian asalis, yang ketiga, mungkin kamu mau ini juga. Itu kan Ubaidillah Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Itu kan dalam kitabnya Ar-Razi, Pak. Kitab lain ulama dulu nggak begitu. Mana yang lebih tua? Nggak begitu ya. Ya Kiai Imaduddin aja yang begitu ya. Asalis ya, dan yang perlu diingat, perhatikan, ketika ada orang mengklaim nasab terus didengar oleh ulama, itu langsung diprotes. Artinya kalau misalnya kamu mengira Asyakron yang pertama kali mengklaim nasab Sarof, di situ sudah banyak ulama, Pak. Apalagi di Hadramaut, itu mesti akan ditolak habis-habisan. Kenapa? Karena memang ulama itu menjaga jangan sampai ada kesesatan. Apalagi yang melakukan seorang ulama. Ya. Seorang ulama kok mencontohkan intisab bukan kepada bapaknya, kok ngaku-ngaku nasab, langsung diserobot, Pak. Ya. Nggak ada, dibiarkan sampai ratusan tahun gitu ya. Ya walaupun ratusan tahun, setidaknya Az-Zahabi itu yang paling lama ya, agak lama lah. Kalau Ibnu Hajar malah sezaman ini, satu tobakot ya, di 1 abad, diprotes langsung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Kiai Imaduddin itu mestinya dia protesnya ke nasabnya Habib Bahar saja ya. Jangan ke Ubaidillah ya. Begitu ya kira-kira ya. Asalis, yang ketiga ya, talfitu ba'dil asma fi amudi nasabihi bila qabi dia iddin ya, atau bila qabi dia uddin ya, bebas lah ya. Berarti itu i'rabnya bil hikayah ya. Yang ketiga adalah ketika talqib ya, talqib bukan talfit. Talqibu ba'dil asma fi amudi nasabihi bila qabi dia uddin ya. Sebagian dari nama-nama dalam jalur nasabnya Al-Qomani kepada Zaid bin Sabit itu ada yang menggunakan laqab dia uddin. Wal idhafatu lid-dini, sedangkan menisbatkan nama kepada ad-din lam takun fi dzalikaz zaman, belum ada di zaman itu. Ini ya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya mulai ada nama orang pakai ad-din, Jamaluddin, Kamaluddin, Imaduddin, Udin sedunia itu ya, lagunya itu ya, Babuddin dan sebagainya, itu baru muncul di abad kelima seterusnya. Sementara ini sudah nampak ada nama-nama ad-din itu, yaitu dia Udin ya, lakop-lakop yang dinisbatkan kepada ad-din sebelum abad kelima. Makanya itu ditolak ya. Talqib masalahnya ya. Jadi kan nggak bicara masalah kitab sezaman, Pak. Nggak bicara itu juga. Kenapa? Karena ulama itu bukan hanya baca kitab, Pak. Dia itu juga mendapatkan riwayat ya. Itu ulama ya. Kemudian Ar-Rabi, yang keempat ya. Faqdanuhu al-istifadota bin nasabi al-ansori. Al-Qomani ini tidak dikenal sebagai orang yang punya lakop atau punya gelar al-ansori. Sementara biasanya gelar-gelar kehormatan seperti itu sukhroh mestinya. Misalnya pengarang Imam Akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hasan
Al-Asy'ari. Itu karena nisbat kepada Abu Musa Al-Asy'ari dulu, sahabat Nabi ya. Itu ada begitu ya. Jadi Zakaria Yahya Al-Ansori karena memang dia jalur dari sahabat Ansor ya. Sementara ini Al-Qamani nggak ada yang nggak masyhur, dia itu Al-Ansori. Ya kalau dia bernasab kepada Zaid bin Sabit, kalau nasabnya benar mestinya dia dikenal sebagai Al-Ansori begitu ya. Jadi bukan Al-Hasani Al-Husaini karena bukan sadah ya, bukan ke situ arahnya ya. Jadi dari sini berarti karena ini kitab sedang bicara sukhra wal istifadah, mesti setiap membatalkan nasab itu alasannya adalah karena nasab itu tidak sukhra wal istifadah. Tiba-tiba mengklaim nasabnya berasal dari Zaid bin Sabit yang berjulukan Al-Ansori. Sementara kamu tidak ada yang kenal sebagai Al-Ansori. Berarti tidak sukhra wal istifadah. Terus ditelaah lagi, oh namanya tidak ada. Aneh namanya kok ada Diauddin. Ini tahun berapa? Kemudian ini pasti nasabnya dibuat-buat. Nah, kalau punya siapa Ibnu Adz-Dzahabi itu kok cuma 10 orang ya. Jadi Wali Songo juga jangan sampai begini ya. Hati-hati nanti sudah disusun nasabnya malah tertolak karena ada nama-nama yang tidak wajar ya. Jadi sedetail itu Pak nasab ya. Apalagi amutnya tidak lengkap gitu ya. Kok bisa dari Rasul ke Wali Songo hanya 7 orang atau 8 orang? Itu kan versi pendek ya, bukan versi panjangnya ya. Artinya itu mesti bukan anak ke bapak, bukan ya, mesti lompat-lompat kalau memang ada begitu ya. Jadi ini sambil kita belajar kitab ya, manfaat dari polemik nasab setidaknya kita bisa membaca kitab-kitab ulama bahwa membatalkan nasab itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang luar biasa selama dilakukan dengan ilmu, bukan dengan hawa, sehingga masuknya kepada al-jarhul qadi al-mufassar al-maqbul, tidak masuk kepada al-jarhu al-mardudu sadara bi ghairi dalilin bisa babi al-hawa wal jahl, sehingga tidak masuk kepada membatalkan nasab orang yang tidak punya argumentasi, hanya bermotif kebodohan dan juga nafsu ya. Allahumma hadina hada sabil.